Luas wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke adalah bukti nyata akan luasnya tanah dan laut Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana perekonomian Indonesia pun mulai menggeliat, tidak hanya terbatas pada negara pertanian dan maritim, semakin maraknya berbagai perusahaan properti yang berkibar di Indonesia dewasa ini menjadi barometer betapa bidang properti menjadi pilihan bisnis yang dapat diandalkan oleh para pemilik kapital untuk menanamkan dan mengembangkan modal yang dimilikinya. Progres pembangunan yang saya lihat di Summarecon Serpong ini rasanya bisa menjadi sebuah barometer kesuksesan bisnis properti di Indonesia. Oke. Dipesan nih, iya, udah pesen. Boleh ya, boleh. Jadi kalian itu semuanya satu profesi gitu ya? Iya Mbak Mel. Jadi kita sama-sama agent properti. Hampir tiap hari kita ketemu bareng, saling kasih masukan, info, segala macem lah. Jadi bisa akrab banget gitu ya. Ini sebenarnya disebutnya agent properti biasanya atau property consultant sih? Soalnya aku suka dengar ada juga yang nyebutnya property consultant. Yang mana yang benar? Lebih enak disebut sebenarnya kalau kita sih lebih senang disebutnya sih property consultant ya. Jadi proses transaksi dari A sampai Z kita yang bantu urus. Sampai urus surat-surat semuanya. Surat-surat. Nah makanya juga menjembatani supaya kan banyak nih sekarang penipuan-penipuan jahat yang tentang suratnya nggak benar. Suka ada tipu-tipu ya. Nah kita tuh di tengah adanya supaya melindungi masing-masing haknya pemilik, haknya juga pembeli. Nah itu dia. Oh itu pekerjaannya ya, tugasnya. Terus kayak ada asosiasinya gitu apa sendiri-sendiri? Iya, kebetulan kita memang tergabung dalam satu asosiasi nih. Jadi beneran ada tuh asosiasinya. Iya, namanya AREBI. Oke, AREBI ya. Singkatannya Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Oke. Kebetulan memang kita ini pengurus di AREBI DPD Banten. Keren banget. Jadi sebenarnya tugas dari AREBI ini apa sih? Apa yang dimaksud dengan AREBI? AREBI itu kan ada di Indonesia dari tahun 1992, Mel. Jadi sampai sekarang udah 23 tahun. Cukup lama ya? Lumayan. Nah, 23 tahun ini AREBI memberikan training, memberikan pelatihan kepada marketing, properti supaya kita bisa profesional. Nah, dengan kita ada di sini juga dengan pemerintah, unsur pemerintah kita bekerja sama. Kita arahnya memang mau ke sana, Mel, mau lebih bagus lagi gitu kan supaya lebih sama. Jadi semua tuh kalau mau jualan tetap profesional lah semuanya, jadi sebab profesional. Kita maunya juga semua seragam sama. Nah, arahnya sih ke sana. Ada license-nya lah. Jadi nggak cuma sembarangan gitu. Nggak asal-asalan. Ya, nggak asal-asalan. Nah, itu dia di situ. Lalu manfaat apa sih yang bisa didapat dengan bergabung di AREBI ini? Sebenarnya manfaatnya banyak ya buat developer ada, buat agennya sendiri juga, itu juga buat konsumen juga. Ya, buat konsumen. Nah, kalau buat kita sendiri sebagai agent ya pertama itu kita lihat dari profesionalismenya itu. Jadi gimana profesionalismenya itu tumbuh berkembang, jadi itu yang akan memberikan benefit juga bagi anggota-anggotanya. Jadi kita terkesan profesional, jadi orang akan lebih memandang itu fungsi dari seorang konsultan properti. Kalau kedua, untuk developer sih kalau boleh saya tambahkan, kalau untuk developer mereka kan pasti meminta para broker-broker untuk membantu memasarkan produknya. Mereka maunya tuh untuk yang benar-benar udah ngerti lah, nggak sembarangan orang tuh, nggak sembarangan orang untuk memasarkan. Nah itu fungsi untuk developernya sih kayak gitu. Kita anggotanya juga udah cukup banyak. Jadi, ada berapa sih? Kalau untuk di DPD Banten ini jumlah kantor ya itu 300 kantor. Oke. Ya, 300 kantor. Cukup banyak ya? Iya. Makanya jadi kebayang dong. Oh ya, kantornya ya. Halo. Ini ketua untuk daripada AREBI Bantennya. Saya Melani, apa kabar? Ya, ini kita permisi dulu ya, Mel ya. Siap mau meeting? Iya, kita mau siap-siap untuk meeting, Mel. Mau tanya-tanya langsung tentang AREBI Banten. Nah, ini dia orangnya. Iya. Langsung dengan Pak Ketuanya. Iya. Kita permisi ya. Makasih ya. Oke, thank you. Ya, Sampai nanti saya ketemu nyusul ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye. Pak silakan duduk Pak. Ini teman-teman pesan makan nggak dimakan coba, bukannya dibawa aja. Pak gimana di jalan macet nggak? Lumayan. Oke. Tapi udah sampai sini kita boleh ngobrol sedikit dong Pak. Boleh, tapi sebelum itu saya pesan makanan dulu ya. Boleh ya? banget. Belum sarapan ya? Iya. Mbak,
investasi untuk mendapatkan passive income dengan memiliki Alogio Cluster terbaru di Scientia Garden. Alogio didesain sebagai klaster hunian dan sarana akomodasi untuk mahasiswa dan karyawan. Lokasi dekat 3 perguruan tinggi, Scientia Square Park, sentra bisnis dan perkantoran. Penjualan perdana Sabtu, 20 Juni pukul 10 di Plaza Sumarekon Serpong. Pak Limin, Yes. tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ternyata dunia properti itu menarik juga ya. Ya, sangat amat luar biasa sekarang. Betul, dan sangat dinamis ya. Benar. Jadi kalau kita bicara soal properti, memang erat kaitannya dengan investasi. Ya, benar. Nah, sebenarnya apa sih syarat utama dalam memilih investasi dalam dunia properti itu, Pak? Oke, banyak pakar-pakar properti membicarakan bahwa investasi dilihat dari lokasi, lokasi, dan lokasi. Sampai 3 kali disebutnya. Sampai 3 kali biasanya. Kemudian developernya siapa, Ya. kemudian konsepnya seperti apa. Ya. Tapi dari 5 hal yang tadi saya sebutkan, sebenarnya ada lagi yang lebih penting lagi. Setelah mereka melakukan penjualan, bagaimana dengan delivery-nya? Oh. Apakah delivery-nya sesuai dengan apa yang ada di brosur? Apa yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan. Oke. Kemudian setelah delivery itu, apakah benar-benar lingkungannya itu dirawat dengan baik? Apakah ada konsistensi untuk merawat lingkungan tersebut? Ada beberapa teman saya ambil di satu developer, ya, mereka merasa mereka pindah karena mereka penduduk baru di sana, mereka merasa ngeri gitu loh, karena lampunya nyala cuma satu, Oh. karena lingkungannya perumahan baru, Oke. sehingga ini yang membuat mereka khawatir. Ya. Nah, kita harus cari developer yang benar-benar komit menata lingkungan tersebut menjadi baik. Semua lampu nyala, sehingga mereka merasa nyaman dan aman tinggal di sana. Kemudian, walaupun perumahan itu masih baru, tetapi lingkungan dan taman itu tetap dirawat dengan baik. Nah, mengenai investasi juga nih, ada yang bilang bahwa dunia properti itu adalah investasi jangka panjang. Kenapa sih disebut seperti itu? Ya, karena kalau investasi jangka panjang, ya kenapa? Memang banyak tipe-tipe investor. Ada yang suka investor jangka pendek mereka jual. Tapi sebenarnya kalau investor jangka panjang, mereka bisa melihat keuntungan yang lebih. Oh. Karena biasanya developer dalam membangun satu wilayah, mereka kan pasti ada fasilitas-fasilitas yang dibangun. Dengan fasilitas-fasilitas yang akan dibangun atau yang sudah jadi, itu membuat properti itu harga itu melambung tinggi. Oke. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bahwa investasi janganlah jangka pendek, tapi pakailah investasi jangka panjang sehingga rumah itu sudah jadi, fasilitas jadi, dan harga itu akan membaik. Oke, itu dengan return of investment-nya itu tadi ya? Ya, benar. Karena return on investment juga kita harus lihat. Kalau misalnya kita investasi di satu tempat yang tidak ada fasilitasnya, ini juga agak berat untuk menaikkan tingkat return on investment. Karena tingkat investasi biasanya ada gain, ada ROI, ya, ada yield yang biasanya kita bilang. Nah, kalau ingin mendapatkan yield yang bagus, carilah di lokasi-lokasi yang prime. Nah, contoh-contoh lokasi yang prime adalah berdekatan dengan CBD area misalnya. Kemudian berdekatan dengan sekolah, berdekatan dengan kampus, dan pusat-pusat bisnis lainnya. Itu kita akan mendapatkan yield yang cukup baik. Dan nilainya akan terus naik, begitu ya benar. Pak ya? Oke, nah Bapak ini sebagai ketua dari Arebi, pasti sudah banyak pengalamannya dalam dunia properti. Nah, bagaimana Bapak melihat Sumarekon Serpong atau keberadaan Sumarekon Serpong sekarang ini? Nah, Sumarekon Serpong adalah salah satu developer yang menurut kami sangat komit untuk mengajak anggota Arebi bekerja sama. Karena Sumarekon Serpong benar-benar menjadikan kita sebagai mitra. Di mana Sumarekon selalu memberikan produk knowledge bersamaan antara agent maupun dengan in-house-nya mereka. Sehingga teman-teman kami yang di Arebi Banten khususnya sangat antusias sekali untuk menjual produk-produk Sumarekon. Karena dianggap sebagai partner di Iya, situ ya. benar. Jadi semangat ya mau Semangatnya luar jualan ya biasa Pak ya. jadinya, ya. Oke. Nah, terakhir nih, kalau bisa memberikan pesan kepada calon konsumen, misalnya saya nih kalau mau beli atau mau investasi dalam dunia properti, apa aja yang harus diperhatikan? Oke, yang pertama kita harus melihat developernya siapa. Oke. Apakah mereka mempunyai track record yang bagus. Ya. Kemudian kita harus melihat peluang bisnis yang ada di sana. Apakah kita membeli properti itu di tempat yang tepat, yang seperti tadi saya bicarakan. Apakah memang properti itu ada di pusat bisnis, sehingga membuat properti ini bisa naik dengan tingkat nilai yang luar biasa. Selain kita mendapatkan property gain, kita juga mendapatkan property yield. Sehingga banyak orang bilang mereka mau mendapatkan passive income. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kemudian selain itu adalah
apakah di tempat yang itu tadi seperti saya bilang, apakah ada mall, kemudian ada kampus, kemudian ada sekolah, kemudian banyak fasilitas selain supermarket dan lain sebagainya yang menunjang satu wilayah perumahan itu bisa mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan. Yang lain adalah kita harus jeli dalam melihat penawaran-penawaran dari developer, terutama barang-barang perdana. Inilah saatnya kita untuk masuk, karena barang-barang perdana biasanya harganya lebih menarik, kemudian cara pembayaran juga lebih mudah ya? Mudah. Oke. Lebih banyak alternatif yang kita bisa dapatkan di sana. Banyak kemudahan yang diberikan ya? Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Banyak nih infonya untuk saya. Sama-sama. Silakan dimakan dulu sarapannya. Thank you. Jadi dingin deh, kebanyakan ngobrol. Thank you. Peluang investasi untuk mendapatkan passive income dengan memiliki Alogio Cluster terbaru di Scientia Garden. Alogio didesain sebagai klaster hunian dan sarana akomodasi untuk mahasiswa dan karyawan. Lokasi dekat 3 perguruan tinggi, Scientia Square Park, sentra bisnis dan perkantoran. Penjualan perdana Sabtu, 20 Juni pukul 10 di Plaza Sumarekon Serpong. Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas bagian dari Kompas Gramedia Group yang menempati lokasi di Scientia Garden. Semenjak UMN menempati lokasi di Scientia Garden ini di tahun 2009, UMN mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Saat ini mahasiswa aktif kami ada 6.000 orang mahasiswa, di mana 60% berasal dari Jabodetabek dan 40% sisanya berasal dari seluruh Indonesia. Kecenderungan yang biasa terjadi di kampus-kampus yang lain adalah lingkungan di sekitar kampus atau rumah-rumah di sekitar kampus biasanya dijadikan untuk tempat kos-kosan. Di Scientia Garden hal ini tidak diperbolehkan. Karena itu harapan dari kami adalah di sekitar UMN ada satu daerah khusus yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota untuk dapat tinggal dengan aman dan nyaman. Buat saya UMN itu udah ideal banget kok. Tentunya fasilitas yang di sini juga sangat mendukung dan sangat lengkap. Dan untuk lingkungan Sumarekon ini juga sangat aman, nyaman, dan saya sangat nggak takut lah untuk pergi kemana-mana di sekitar Sumarekon ini. Tapi kayaknya bakal lebih enak buat orang kayak saya nih yang dari luar kota kalau ada tempat tinggal yang di dekat kampus, jadi emang akses ke kampusnya gampang. Saya akan lebih memilih untuk ngekos ya di daerah kampus, soalnya biar bisa lebih mandiri, bisa lebih fleksibel sama teman-teman, soal kegiatan di kampus, soal tugas-tugas juga jadi lebih mudah dan lebih mandiri intinya. Kamu udah bikinin hitungan bisnisnya dong ya? Bisa 10 kamar, lumayan. Halo, hai, yang ditunggu udah datang. Apa kabar? Udah lama ya? Baik Ibu. Apa kabar Pak? Aduh, aku sudah pesenin minuman favoritnya, Mbak. Asik. Tunggu, jus blimbing? Ya. Sudah tahu. Makasih. Ibu, sekalian mau ngobrol dong. Tadi nih aku udah habis jalan-jalan Di sekitar sini? Ya, Kompleks Scientia. Konsep awal dari Scientia ini seperti apa sih? Apa yang melatar belakangi Sumarekon Serpong akhirnya menciptakan Scientia? Ya. Jadi memang Scientia ini satu kompleks terpadu yang kita desain lah. Jadi memang kita beri tagline dulu gitu supaya semuanya inline gitu dengan itu kan ya, Smart and Green Environment. Smart and Green Environment. Memang sesuai sekali ya. Ya, jadi memang smartnya itu karena di situ ada university, bahkan ada 2 ya di situ, dan kita juga siapkan tempat untuk mendukung segala aktivitas yang universitas ini butuhkan. Tentu saja bukan aktivitas di dalam kampus ya, tapi aktivitas di luar kampusnya. Seperti SQP ini gitu ya. Ini kan juga tempat untuk mendukung tagline tadi, smart ini ya kan, smart and green gitu.
Nah, kalau greennya sendiri memang kita berusaha untuk menerapkan konsep-konsep green and sustainability di areal Scientia ini. Misalnya di setiap klaster kita punya pengolahan air, karena kita tahu di masa yang akan datang water scarcity ini semakin mengancam kan, sebetulnya kita udah prepare dari sekarang. Nah, kalau tadi saya udah sempat main ke kampus ini kan, Universitas Multimedia Nusantara. Di sana memang anak-anaknya seru-seru sekali ya Bu. Sempat dengar juga mereka tadi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Dan mereka rupanya masih memimpikan hunian yang dekat kampus begitu, agar mereka bisa lebih praktis untuk akses ke kampusnya. Jadi apakah Sumarekon Serpong punya sesuatu untuk menjawab tantangan mereka ini? Memang kita punya satu produk yang disiapkan untuk mereka, tapi itu tidak lagi mencukupi untuk jumlah mahasiswa yang terus berkembang sekarang ini. Gitu. Di sekitar Scientia ini kan ada perumahan-perumahan, tapi klaster kami di situ memang ini ada regulationnya, bahwa ini tidak boleh digunakan untuk tempat usaha, salah satunya usaha kos gitu. Karena apa? Karena memang nature-nya anak-anak kos ini pasti berbeda kan dengan keluarga biasa gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang mereka harus sampai malam mengerjakan tugas bersama-sama ya. Mereka juga anak muda semua, jadi cheerful pasti kan. Jadi suasananya akan berbeda. Nah, ini yang membuat kita ada regulasi seperti itu untuk klaster-klaster. Tapi ternyata banyak sekali orang tua murid yang datang dan mengatakan kita pengen taruh anak-anak kita di situ. Nah, akhirnya kita pikir memang saatnya kita harus memberikan satu tempat bagi mereka. Gitu. Nah, kita mendesain secara hati-hati untuk regulasinya juga, dan kita membayangkan apa saja yang mungkin terjadi di sana ya, dan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ini di sana gitu kan. Ya kita akhirnya membuat satu produk. Apa itu Bu? Satu klaster khusus sebagai tempat akomodasi untuk mahasiswa atau siapapun yang membutuhkan. Lalu apa yang membedakan konsepnya Pak? Ini klaster hunian yang diperkenankan untuk usaha persewaan atau kos, atau Bu Magda juga bilang tadi akomodasi. Akomodasi. Nah, sebenarnya akomodasi ini adalah dasar kita bikin nama nih sebenarnya. Nama klasternya ini kita namakan Alogio. Alogio. Oke, itu artinya? Artinya akomodasi. Akomodasi. Ya. Oh, oke. Itu dari bahasa Italia. Alogio. Menarik ya. Jadi di klaster ini nantinya kita pertimbangkan kebutuhan orang yang mau kos sebenarnya. Tapi yang tadi mungkin Mel dari UMN ngelihat UMN begitu tumbuh ya, karena baru pakai sebagian kecil dari lahan yang mereka miliki sebenarnya. Dan juga mereka akan membuka jurusan-jurusan baru. Ya. Baru. Juga area perkantoran juga sudah mulai tumbuh di tempat kita punya Scientia Business Park. Kemudian juga ada gedung-gedung perkantoran yang berdekatan dari UMN itu. Nah, kita mau akomodir tempat tinggalnya. Lalu apakah ada zoningnya untuk wanita dan laki-laki? Ya, jadi asset regulation akan mengatur setiap unit di Alogio ini hanya diperkenakan untuk satu gender. Jadi khusus wanita ya dia hanya wanita saja dan pria saja gitu. Jadi lebih nyaman lah, terutama untuk orang tua ya. Lebih tenang ya? Lebih tenang ya, karena kan banyak isu kan kalau di sini suka kos campur lah, yang bebas lah. Nah, ini kita berusaha untuk hindarkan itu dengan adanya regulasi. Dan setiap pembeli harus tanda tangan di atas meterai bahwa mereka mengetahui ada regulasi itu. Karena mereka yang akan jadi pengusaha akomodasi ini kan. Jadi mereka harus sepakat dulu dengan kami gitu. Ya, bahkan akan ada satu jalan ya, area khusus tempat tinggal untuk wanita semua. Ini konsepnya terdengar sangat fresh dan original ya Bu ya. Lalu saya jadi penasaran nih, apa yang membedakan Alogio ini dengan kos-kosan lain ya, mungkin dengan hunian kos lainnya Pak? Ya, dari mulai pertama kita siapin ada shuttle yang akan menghubungkan klaster ini sama fasilitas utama atau kampus atau perkantoran. Dari sisi jangkauan itu sangat mudah gitu. Dan yang menarik lagi, yang membedakan di sini ada kolam renang. Oh iya. Iya. Di mana coba biasanya ya kan? Ada ya di tempat biasanya kos kalau kos-kosan ya kan, karena mereka kan hanya rumah terus dijadikan kos gitu ya. Kalau ini memang klaster ini kita berikan fasilitas yang sama dengan hunian-hunian klaster kita yang lain. Wah, ini artinya
segmennya sudah ada, potensinya pun ada. Lalu apakah ini bisa menjadi salah satu nilai jual untuk investasi begitu? Bagaimana Bu? Ya mungkin Pak Baryadi bisa jelasin nih nilai investasi. Ini bagus sekali untuk investasi karena kita bikin bangunannya compact, tidak terlalu besar tapi bisa optimal kamarnya. Jadi efisien ya? Jadi ukuran lahannya itu kita di 5 kali 14 meter, bisa punya 10 kamar. Jadi kalau misalnya nanti secara harga ya, kita harganya di 1,5 miliar rupiah nantinya. Itu 10 kamar, sekarang kalau nilai harga sewa kos di sekitar sini sekitar 1,5 juta kisarannya ya. 10 kamar berarti 15 juta sebulan. Itu penghasilan dari satu rumah, satu bangunan tersebut ya, atau alogio, satu unit alogio ini. Nah itu sangat bisa untuk mengangsur, untuk menutupi angsuran. Ya, kalau dia KPR ya. Kalau KPR 10 tahun itu masih bisa ada sisanya lebihnya, bisa operasional. Jadi misalnya bangunan ini menghasilkan. Kita juga punya beberapa unit yang 4 lantai di setiap bangunan di hook, di area hook ya. Kita punya yang 4 lantai. 4 lantai itu bisa berapa kamar, Pak? 4 lantai itu bisa punya 14 kamar. Lebih banyak lagi. Kalau 14 kamar tadi 1,5 aja kita asumsikan, itu bisa penghasilan 21 juta setiap bulannya. Nah, dimana kalau misalnya dia secara KPR, orang KPR 70%-nya. Itu nilai KPR itu sekitar 16 sampai 17 jutaan aja. Sudah lebih dong ya? Jadi lumayan ada gainnya. Sudah lebih. Jadi ibaratnya beli cuma taruh DP, setelah itu jadi milik. Menjanjikan sekali ya untuk nilai investasinya untuk masa yang akan datang begitu ya. Oke, jadi kalau kita dengar semua konsepnya sudah sangat menarik seperti ini, lalu kapan sih akan segera diluncurkan Ibu? Pak Baryadi mungkin bisa menjawab. Alogio ini sekarang kita sudah buka pendaftaran. Kita akan lakukan proses launching atau pemilihan unitnya di tanggal 20 Juni. Jadi hari Sabtu 20 Juni. Ya di kantor pemasaran di Plaza Sumarekon Serpong. Dan sekarang udah bisa langsung menghubungi kami di kantor marketing atau agen-agen yang sudah resmi bekerja sama dengan Sumarekon Serpong. Langsung hubungi karena ini barang bagus. Ayo minum yuk Pak. Dari tadi malah asik ngobrol nggak minum. Lupa udah dipesenin sama Ibu spesial nih. Bisnis properti yang dilakukan oleh perorangan menjadi angin segar bagi individu yang ingin menginvestasikan dana miliknya ke dalam sebuah kegiatan usaha yang aman. Kepemilikan sebuah rumah tinggal sebagai hunian maupun sarana akomodasi bagi mahasiswa atau karyawan di lingkungan dekat kampus adalah sebuah pilihan usaha yang menjanjikan. Sebuah langkah investasi jangka panjang yang bijak dengan nilai kenyamanan yang juga ditawarkannya bagi konsumen. Sumarekon Serpong memiliki kondisi yang sangat mumpuni sebagai pilihan lokasi usaha sarana akomodasi bagi mahasiswa atau karyawan, lingkungan pendidikan kampus, kawasan hunian yang nyaman, fasilitas umum, dan infrastruktur yang memadai. Sebuah sinergi yang tiada tara. What a wonderful life. It's a wonderful life.